warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kurniawati. Saya Endri Supiani. Saya Muhammad Sofi'i. Saya Muhammad Said Abdullah. Kami dari CGB Angkatan 9 Kabupaten Pati dengan bimbingan fasilitator Bapak Susilo akan mempraktekkan tugas sebagai supervisor dalam kegiatan coaching pada siang hari ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Endri Supiani, CGB Angkatan 9 Kabupaten Pati. Dengan fasilitator Bapak Susilo, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Endri Supiani sebagai observer, Bapak Muhammad Sofi'i sebagai coach, dan Ibu Dian Kurniawati sebagai coachee. Jadi pada kasus ini akan menceritakan mengenai siswa yang mendapatkan nilai rendah dalam pelajaran bahasa Inggris, dan dia menganggap karena dia tidak mengikuti les privat di guru bahasa Inggris tadi sehingga dia mendapatkan nilai jelek. Padahal teman-teman yang lainnya yang mengikuti les privat di guru bahasa Inggris mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang Pak PI. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah keadaan baik-baik, Bu. Pada kesempatan kali ini Pak PI akan berperan sebagai coach dan Budian akan berperan sebagai coachee dalam kasus 1 pada eksekusi yang kedua ini. Oke, sebelum Pak PI praktek, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan terhadap praktek coaching Bapak G. Yang pertama yaitu tercapainya alur tirta pada praktek coaching nanti. Kemudian yang kedua, kompetensi coach yang harus dikuasai yaitu ada presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Oke, sebelum kita mulai coaching kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai saya konfirmasi kepada Pak PI dulu ya. Ya, siap. Menurut Pak PI, kompetensi coaching apa saja yang akan Bapak kembangkan dalam praktek coaching ini nanti Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya kompetensi inti coaching ya, Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, luar biasa sekali. Berarti ketiga kompetensi itu harus dikuasai ya Pak. Ya. Kemudian yang saya tanyakan, kompetensi mana menurut Bapak yang spesifik ingin diobservasi Pak pada praktek ini Pak? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, jadi pada kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Karena untuk menggali dari coachee ya. Kemudian bagaimana Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator yang tercapai dalam proses coaching nanti yaitu coachee bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahannya sehingga tidak memperoleh permasalahannya kembali, dan mudah-mudahan dengan proses coaching nanti coachee dapat menerapkan secara aktif dalam lingkungan atau pembelajaran. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Sepertinya Pak PI sudah sangat siap untuk melakukan praktek kali ini. Sudah siap, Bu. Oke, baiklah, segera kita mulai coaching kasus yang pertama pada eksekusi yang kedua ini. Silakan Pak Sofi'i dan Budian. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Halo Dian, selamat pagi. Pagi Pak PI. Bagaimana kamu kabarnya hari ini? Sudah sehat? Alhamdulillah sudah sembuh Pak saya Pak. Kenapa kamu ini ya? Sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada Bapak. Iya Pak, kalau boleh cerita apa ya Pak, sebentar saja ya Pak. Wah, dengan senang hati dong. Sini-sini di ruangan Bapak sebentar. Iya. Apa yang kamu ingin ceritakan kepada Bapak? Iya Pak, begini saya merasa tidak nyaman Pak. Karena waktu pelajaran bahasa Inggris itu Ibu Vika tersebut sepertinya
tidak memberikan nilai yang bagus pada saya, Pak. Oh, kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Saya kepengen nilai bahasa Inggris saja, bahasa Inggris saya lebih baik, Pak. Nilai bahasa Inggrisnya lebih baik ya. Ya. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam mempelajari pelajaran bahasa Inggris tersebut? Saya bingung, Pak. Pada belakangan ini saya merasa apa yang tidak diperhatikan oleh Bu Vika, karena Bu Vika tidak adil pada saya. Apalagi nilai saya tidak bagus, Pak. Wah, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari Bu Vika tersebut? Begini, Pak, karena Bu Vika itu membuka les privat di rumahnya, dan sebagian besar teman-teman saya di kelas itu mengikuti pada Bu Vika, dan saya merasa bahwa nilai yang diberikan pada Bu Vika itu tidak adil. Pada murid yang mengikuti tes privat mendapatkan nilai yang baik dan saya kurang baik, Pak. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu perkirakan dari ulangan tersebut, apa apalagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman itu ketika Bu Vika menyindir murid di kelas yang tidak mau ikut les. Sedangkan beliau juga seperti ini, anak-anak yang tidak mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan pada saat belajar, sehingga saya merasa menyindir saya, Pak, karena saya tidak mengikuti les, begitu, Pak. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Ya, saya menanyakan kepada teman-teman saya di kelas yang ikut les pada Vika tentang pemahaman mereka, materi yang sudah diajarkan saat les. Mereka bilang sih lebih paham dengan penyelesaian soal-soal yang diberikan Bu Vika, Pak. Kalau dari kamu sendiri, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Apa kekuatan yang kamu miliki agar bisa mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les tersebut? Sebenarnya saya suka pelajaran bahasa Inggris, Pak Diki. Jadi saya harus sering-sering latihan soal-soal, dan juga selain itu saya membuat catatan yang rapi. Saya juga menonton video-video di YouTube, tutorial YouTube, dan supaya saya memahami, Pak. Bagus kalau begitu. Langkah yang kamu lakukan sudah bagus. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilai kamu ya. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau kamu kurang belajar? Wah, iya ya Pak PI, mungkin iya juga. Saya mungkin belajarnya kurang ya Pak. Setiap sore juga saya harus membantu ibu, dan sudah malam saya mengantuk, Pak. Nah, itu mungkin juga salah satu penyebabnya karena waktu belajar kamu kurang. Jadi apa rencana kamu selanjutnya agar nilai bahasa Inggris kamu bisa meningkat? Mungkin saya harus mengatur waktu belajar saya, Pak. Harus belajar lebih rajin lagi, dan kewajiban saya sebagai anak di sekolah dan di rumah juga harus seimbang. Walaupun saya tidak ikut les, tetap saya harus memenuhi kendala-kendala itu supaya nilai saya bagus, Pak. Apa kriteria kamu yang kamu harapkan setelah kamu melaksanakan rencana tersebut? Saya ingin supaya nilai bahasa Inggris saya ketika ulangan nanti dapat meningkat dan lebih baik lagi dari sebelumnya, Pak. Tetapi kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya. Saat kamu ulangan, meskipun jika nilai kamu tidak terlalu tinggi, apakah kamu masih punya rencana lain untuk tetap fokus belajar? Sebenarnya ada, Pak, dalam pemikiran saya seperti itu sih. Jikalau belum sesuai keinginan, saya tidak akan pantang menyerah, Pak. Saya akan tetap belajar lagi dan membagi waktu saya dengan baik. Oh, bagus kalau begitu. Bapak sangat suka rencana kamu itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk
melaksanakan rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk melakukan waktu saya belajar Pak, dan juga belajar setiap hari sebelum bantu ibu berjualan. Oh, siapa kira-kira yang kamu mintai bantuan dan dukungan agar rencana kamu berhasil dan nilai kamu mendapat terus meningkat? Mungkin saya akan minta bantuan Doni yang sering mendapat nilai yang bagus Pak, dan mengingatkan saya untuk setiap belajar di rumah pada orang tua saya, pada kakak-kakak saya, sehingga nanti akan mendapat nilai yang bagus. Ya, bagus sekali rencana kamu, nak. Jadi kamu bisa melanjutkan dengan bimbingan teman-temanmu tadi. Ya, terima kasih ya Pak PI ya sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih. Sekarang bisa kamu lanjutkan balik ke sekolah. Ya, makasih. Pak Sofii tadi sudah melaksanakan praktek kucing yang luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, tadi saya sangat antusias sekali mendengar proses kucing tadi karena tadi prosesnya bersifat terbuka, di mana alur getah juga sudah jelas sekali terlihat tadi. Sebelumnya saya ingin memberikan evaluasi terlebih dahulu ya Pak. Baik, Bu. Menurut Pak Sofii, tadi yang sudah dilakukan saat melakukan kucing tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi apa ya Pak? Pada proses kucing tadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu saya juga menggali kunci untuk menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, bagus, luar biasa sekali Pak PI. Baiklah, saya akan memberikan evaluasi terhadap coaching tadi ya Pak ya. Ya, Oke. Menurut saya tadi yang sudah berjalan dengan baik, di mana antara coach dan coachee sudah terjalin kemitraan yang bagus Pak. Dan tadi juga sudah tertera alur tirta yang jelas. Kemudian sebagai coach jenengan juga sudah mampu membuat pertanyaan terbuka sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian pada alur tirta yang pertama tujuan, sudah ada konfirmasi atau penyampaian rencana dan tujuan percakapan coaching dengan Budian. Kemudian di alur identifikasi, jenengan sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kekuatan dari coaching. Kemudian pada alur rencana aksi juga sudah sangat bagus sekali Pak tadi, di mana Budian sudah mampu memunculkan langkah aksi yang akan dilakukan sebagai coaching. Kemudian pada alur tanggung jawab, coach jenengan sebagai coach juga sudah mampu meminta komitmen untuk melakukan rencana aksi coach tadi. Kemudian yang kedua, jenengan sebagai coach juga sudah nampak melakukan 3 kompetensi coach, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian menurut saya yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ke depannya ya Pak, mungkin untuk melakukan lebih banyak latihan lagi Pak praktek kucing. Jadi nanti jenengan bisa melakukan praktek kucing di sekolahan panjenengan, bisa dengan mood atau dengan rekam jejak panjenengan Pak. Kemudian Pak, kompetensinya apa lagi Pak yang Bapak ingin kembangkan setelah melakukan praktek kucing ini? Setelah melakukan praktek kucing ini, saya ingin mendalami alur tirta, Bu, supaya proses kucing berikutnya atau kedepannya bisa lebih baik lagi daripada kucing hari ini. Ya, siap. Baik sekali, terima kasih Pak Sofii sudah melakukan praktek kucing dengan sangat luar biasa sekali. Semoga praktek kucing kali ini bermanfaat untuk jenengan ke depannya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Demikianlah praktek kucing yang telah kami perankan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.